Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim analisis data Teliumart yang beranggotakan Muna Inayah, Nabila Syahrani, Latifah Nabila Wayuzi, dan Fianti Nadira akan mempresentasikan hasil laporan penjualan yang kami olah dari berbagai sumber data termasuk transaksi pelanggan, kunjungan web, dan interaksi media sosial. Transformasi digital saat ini menuntut perusahaan untuk lebih memahami pelanggannya. Oleh karena itu, melalui laporan ini, kami berfokus pada perhitungan Customer Lifetime Value atau CLV, klasifikasi segmen pelanggan, dan penyusunan insight strategis. Selanjutnya di sini dataset kami terdiri dari 3 sumber utama. Yang pertama data transaksi, lalu ada data kunjungan web, dan data dari media sosial. Setiap sumber memiliki peran penting dalam menggambarkan perilaku pelanggan secara menyeluruh, yang nantinya akan kami jelaskan lebih dalam. Dari ketiga sumber data transaksi, kunjungan web, dan media sosial, kami mengekstrak dan menggabungkan informasi untuk menghasilkan tabel analisis terpadu. Tabel pada slide ini menunjukkan berbagai kolom penting yang kami gunakan dalam analisis. Beberapa kolom kunci diantaranya yaitu total purchase sum atau total nilai belanja setiap pelanggan digunakan untuk menghitung customer lifetime value atau CLV. Lalu ada purchase frequency yang menunjukkan seberapa sering pelanggan bertransaksi. Lalu ada average visit duration dan unique pages visit yang menggambarkan perilaku pengguna selama mengunjungi website Teliumart. Lalu ada review, sentimen, dan social interaction menunjukkan persepsi dan interaksi pelanggan di media sosial. Lalu setelah itu kolom-kolom ini digabung, kami dapat memetakan karakteristik pelanggan secara lebih holistik, baik dari sisi nilai ekonomi, perilaku sosial, maupun feedback sosial. Lalu dari analisis awal yang ditampilkan pada slide berikutnya, yaitu total pendapatan dari seluruh transaksi pelanggan mencapai 13.573,52 dengan Jakarta sebagai lokasi penyumbang pendapatan terbesar diikuti oleh Surabaya dan Bandung. Selain itu, mayoritas pelanggan memberikan ulasan dengan sentimen positif yang menjadi indikasi bahwa secara umum pengalaman pelanggan di Telemart sudah cukup baik. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai customer lifetime value yang dimana berdasarkan customer lifetime value yang ada di Teliumart ini terdapat ke dalam 3 segmen. Yang pertama ada low value, ada moderate, dan engage. Lalu kemudian di slide berikutnya akan saya perjelaskan. Lalu mengenai customer segment insight ini terdapat dari 20% pelanggan termasuk ke dalam segmen engine yang dimana dengan kontribusi tertinggi terhadap penjualan. Lalu yang kedua ada 60% pelanggan tergolong moderate yang berarti mereka memiliki potensi besar untuk ditingkatkan loyalitasnya. Lalu yang terakhir ada 20% sisanya merupakan pelanggan yang termasuk ke dalam kategori low value. Kemudian di sini ada customer segment insight yang dimana dari hasil segmentasi kami melihat bahwa segmen moderate ini memiliki ulasan yang cenderung positif atau netral. Sementara menariknya pelanggan engage ini justru banyak memberikan ulasan negatif. Hal ini menandakan bahwa adanya mereka meskipun mereka sering belanja, pengalaman mereka belum sepenuhnya memuaskan. Maka strategi retensi sangat dibutuhkan untuk menjaga pelanggan bernilai tinggi ini agar tidak mengalami kondisi berhenti menggunakan layanan Teliumart tersebut. Untuk correlation process versus web visit, kami juga menemukan bahwa frekuensi kunjungan web memiliki korelasi positif terhadap nilai pembelian, yang artinya semakin sering pelanggan mengakses situs Teliumart, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk membeli. Namun, durasi kunjungan ternyata tidak cukup mencerminkan potensi pembelian. Berdasarkan analisis data transaksi, kunjungan web, dan interaksi media sosial, Teliumart telah berhasil mengelompokkan pelanggan ke dalam 3 segmen berdasarkan nilai CLV, engagement, moderate, dan low value. Sebanyak 20% pelanggan dengan kontribusi pembelian tertinggi masuk ke dalam segmen engage, sementara mayoritas pelanggan berada di segmen moderate yang memiliki potensi untuk ditingkatkan loyalitasnya. Analisis juga menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan web memiliki korelasi positif dengan nilai pembelian, yang artinya semakin sering pelanggan mengakses situs, semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk membeli. Namun ditemukan pula bahwa ulasan negatif justru lebih tinggi daripada pelanggan segmen engage, mengindikasi adanya celah dalam
pengalaman pelanggan yang perlu segera ditangani agar tidak kehilangan pelanggan yang paling bernilai. Untuk itu, Teliumat memiliki peluang besar untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pendekatan berbasis data. Sebagian segmen moderate menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar karena mereka sudah memiliki interaksi positif namun belum maksimal dalam pembelian. Di sisi lain, meskipun segmen engage mendatangkan pendapatan yang tinggi, tingginya ulasan negatif menunjukkan bahwa nilai tidak selalu sejalan dengan kepuasan. Oleh karena itu, fokus transformasi tidak hanya pada digitalisasi layanan, tapi juga pada pengalaman pelanggan basis data yang lebih personal dan responsif. Untuk rekomendasi strategis, Teliumart dapat mengembangkan program loyalitas berbasis AI yang secara otomatis menyesuaikan penawaran dan komunikasi berdasarkan segmentasi pelanggan real-time. Sistem ini nantinya akan mengidentifikasi pelanggan dengan risiko churn tertinggi, terutama dari segmen engage, berdasarkan pola ulasan, frekuensi kunjungan, dan durasi interaksi, memberikan penawaran personal seperti kupon, rekomendasi produk, atau program reward yang relevan berdasarkan perilaku pelanggan, memonitor secara terus-menerus perubahan sentimen dan interaksi digital untuk mengubah pendekatan sebelum pelanggan berhenti berlangganan. Inisiatif ini mendukung metamorfosis bisnis ke arah digital dengan mengintegrasikan analisis prediktif, personalisasi, dan otomasi dalam satu sistem yang memperkuat hubungan dengan pelanggan bernilai tinggi dan mendorong peningkatan nilai segmen lainnya. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.